Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya selaku moderator minta maaf kepada Mister dan teman-teman semua karena tadi ada sedikit kendala dari saudari Epi. Oke, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah dari hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Classroom Action Research atau penelitian tindak kelas. Next slide, tolong. Oke, Classroom Action Research ini adalah penelitian tindak kelas yang berasal. Oke, ini table of contents. Yang pertama ada definition of classroom action research. Yang kedua ada karakteristik of classroom action research. Yang ketiga ada types of classroom action research. Yang keempat ada purpose of classroom action research. Dan yang terakhir ada advance and the advantages of classroom action research. Next slide will be explained by Ria. To my friend Ria, time is yours. Oke, baiklah. The definition of classroom action research. Bognan and Bicklin 1992 ayat 223 menjelaskan bahwa penelitian adalah kumpulan informasi yang sistematis yang dirancang untuk membawa perubahan sosial. Selain itu, Cameron Jones 1983 mendefinisikan penelitian tindakan sebagai penelitian yang dilakukan oleh praktisi dengan maksud untuk meningkatkan praktik profesional mereka dan memahaminya dengan lebih baik. Sesuai dengan Albright dan Bailey 1991 menyebutkan bahwa penelitian berpusat di kelas dan hanya mencoba menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi dalam kelas. Ini memperlakukan interaksi kelas sebagai satu-satunya objek yang layak diselidiki. Next slide. Characteristic of classroom action research. Classroom action research ini ada 3 karakteristik. Yang pertama reflective inquiry, yang kedua kolaboratif, dan yang ketiga reflektif. Next slide. Types of classroom action research. Yang pertama ada diagnostic type, participant type, empirical type, and experimental type. Okay, next material will be explained by Epi Maharani. To Epi Maharani, time is yours. Epi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini menjelaskan tentang tujuan penelitian tindakan of classroom action research. Tujuan dari penelitian ini secara luas terbagi menjadi 5 kategori. Dikemukakan oleh Cohen pada tahun 1989. Yang pertama adalah sarana untuk mengatasi masalah yang didiagnosis sebagai dalam situasi tertentu atau meningkatkan dalam beberapa cara serangkaian keadaan tertentu. Yang kedua, sarana untuk pelatihan dalam sebuah jabatan. Dengan demikian membekali guru dengan keterampilan dan metode baru. Terus mempertajam daya analisisnya dan meningkatkan kesadaran dirinya. Untuk yang ketiga adalah sarana untuk memasukkan pendekatan tambahan atau inovatif untuk mengajar dan belajar ke dalam sistem yang sedang berjalan yang biasanya menghambat inovasi dan perubahan. Keempat, sarana untuk meningkatkan komunikasi yang biasanya buruk antara guru praktik dan peneliti. Yang kelima adalah untuk sarana memberikan alternatif yang lebih baik untuk pendekatan yang lebih subjektif untuk pemecahan masalah di kelas. Next. Adapun keuntungan dan kekurangan dalam penelitian dalam classroom action research ini sendiri. Adapun keuntungannya yaitu kerjasama dalam penelitian ini menciptakan perasaan yang dimilikinya sendiri. Yang kedua, kerjasama dalam penelitian tindakan kelas ini mendorong kreativitas dan pemikiran yang kritis. Yang ketiga, untuk meningkatkan kemungkinan perubahan. Karena dalam kerjasama kita akan meningkatkan kesepakatan atau mendapatkan kesepakatan. Yang keempat, peneliti tidak merasa memiliki semua fakta dan mengetahui semua jawabannya. Untuk kekurangannya sendiri, itu kurangnya pengetahuan dan keterampilan peneliti dalam meneliti teknik dasar. Penelitian biasanya dilakukan oleh para praktisi seperti guru, manajer, selalu memperhatikan keseimbangan atau kekurangan yang ada pada situasi dan bertindak untuk memperbaikinya. Adapun yang ketiga, penelitian tidak membutuhkan komitmen peneliti untuk terlibat dalam proses skala besar. Yang akhir, kelompok sulit membuat orang untuk melakukan perubahan. Betul. Dari penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan dapat memperbaiki dan praktik pelajaran yang dilakukan di kelas secara profesional. Baiklah, selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya atau kurang jelas boleh open your mic. Saya silakan.
Halo, boleh nanya nggak? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Jadi, aku mau nanya ya, apa sih manfaat dari penelitian ini nih? Penelitian classroom action ini? Sekian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Anissa. Sami-sami. Jika ada yang masih ingin bertanya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana cara menemukan masalah di Classroom Action Research ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Diki. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya izin bertanya, apa tujuan dari penelitian tindakan kelas? Sekian dari pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sesi pertama untuk tanya jawab saya tutup dulu dan saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Beri waktu beberapa menit untuk kami diskusikan. Oke.
Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Anissa. Apa manfaat dari Classroom Action Research ini? Jadi sebenarnya manfaatnya itu banyak sekali ya, ini beberapa aja yang saya sebutin. Pertama itu bisa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dengan sasaran akhir adalah perbaikan hasil belajar peserta didik. Kemudian sebagai model bagi peserta didik untuk meningkatkan hasil belajarnya melalui tindakan guru yang inovatif, kreatif dalam permasalahan belajar di kelas. Kemudian untuk meningkatkan profesionalisme guru, diri dan memperbaiki pembelajaran yang dikelola. Dan yang terakhir itu bisa untuk guru memperoleh kesempatan untuk serta bisa untuk meningkatkan keterampilan sendiri dan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah karena selalu terjadi perbaikan penyelenggaraan pembelajaran kelas. Jadi yang saya jelaskan beberapa part ini kemanfaatan Classroom Action Research di bidang pendidikan buat guru. Udah jelas, Anissa? Mary, maaf bisa diulangin lagi nggak? Soalnya suaranya kayak robot, jadi nggak jelas. Oke. Jadi yang pertama itu bisa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dengan saran akhir adalah perbaikan hasil belajar seperti kemudian yang kedua itu sebagai modal peserta didik memudahkan guru yang inovatif dan kreatif dalam upaya mengatasi permasalahan belajar di kelas. Terus meningkatkan profesionalisme guru karena guru mampu menilai, merefleksi diri dan memperbaiki pelajarannya yang dikelolanya. Terakhir, guru memperoleh kesempatan untuk berperan aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya sendiri, serta meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah karena selalu terjadi perbaikan penyelenggaraan pembelajaran di kelas. Apakah sudah jelas? Makasih Mary, udah jelas. Oke, sama-sama. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan atau menyanggah, saya persilakan. Oke, Lucky masih ada? Ada dong. Ada, oke. Jadi tadi pertanyaan Lucky itu tujuan dari Classroom Action Research itu sendiri kan? Nah, Yes. jadi tujuannya itu digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Nah, jadi tujuannya itu dilaksanakan Classroom Action Research ini untuk dihasilkannya suatu perbaikan pada proses pembelajaran yang ada di kelas itu sendiri. Bisa diterima, Ki? Atau kurang jelas? Oke, lumayan jelas lah. Terima kasih ya, Evi, jawabannya. Oke.
Diki masih ada nggak? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Diki. Tadi pertanyaannya bagaimana menemukan masalah untuk classroom action research ya, research ya, Diki. Diki. Jadi masalah untuk penelitian tindakan kelas itu tidak perlu cari-cari karena masalah itu sebetulnya sudah terjadi di hadapan Bapak atau Ibu guru yang yaitu ada di dalam kelas itu sendiri. Justru kesulitan muncul bila Bapak atau Ibu guru kurang menyadari adanya masalah tersebut. Hasil belajar yang tidak atau kurang memuaskan dapat digunakan sebagai titik tolak untuk mencari permasalahan yang sesungguhnya. Iki kemana ya? Diki, apa bisa diterima jawaban dari Puput atau kurang jelas? Diki tidak ada di tempat. Terima kasih Ria. Oh, ini Terima ada. kasih Puput. Baiklah, karena pertanyaan sudah terjawab semua, apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya persilakan. Assalamualaikum Mary. Saya ingin bertanya, Fauzan, ya silakan. apakah tindakan penelitian kelas ini penting menurut Mary? Oke, thank you Fauzan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Fauzan. Menurut saya penelitian tindak kelas ini penting ya, karena ada beberapa alasan. Yang pertama itu penelitian tindak kelas ini sangat kondusif untuk membuat guru menjadi peka tanggap terhadap dinamika pembelajaran di kelasnya. Jadi dia menjadi reflektif dan kritis terhadap apa yang dilakukannya pada muridnya gitu. Terus selanjutnya itu penelitian tindak kelas ini dapat meningkatkan kinerja guru sehingga menjadi profesional. Guru tidak lagi sebagai seorang praktis yang sudah merasa puas terhadap apa yang dikerjakan selama bertahun-tahun tanpa adanya upaya perbaikan inovasi, namun juga sebagai peneliti di bidangnya. Jadi, kenapa penting?
Ya karena dia juga bisa meningkatkan kinerja keprofesionalan guru gitu. Terus selanjutnya itu dengan melaksanakan tahapan-tahapan penelitian tindak kelas, guru mampu memperbaiki proses pembelajaran melalui suatu kajian yang dalam terhadap apa yang terjadi di kelasnya. Lalu pelaksanaan tindak kelas ini juga tidak mengganggu tugas pokok seorang guru karena tidak perlu meninggalkan kelasnya. Dan yang terakhir, kenapa penting? Karena dengan melaksanakan penelitian tindak kelas, guru menjadi kreatif karena selalu dituntut untuk melakukan upaya-upaya inovasi sebagai implementasi dan adaptasi berbagai teori, teknik pembelajaran, serta bahan ajar. Gitu. Apakah sudah jelas, Saudara Fauzan? Sangat jelas, Mary. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Apakah masih ada yang ingin bertanya, menyanggah, atau saya persilakan?
Ini apakah masih ada yang ingin bertanya? Diam aja semua. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Imalia. Bagaimana tahapan-tahapan untuk memperoleh data Classroom Action Research ini? Untuk Imalia, untuk pertanyaannya kami diskusikan dulu ya.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Inadia. Pertanyaannya, bagaimana tahapan-tahapan untuk memperoleh data dalam Classroom Action Research ini? Nah, dalam Classroom Action Research ini ada beberapa tahapan, yaitu dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan tahap refleksi. Tahapan-tahapan tersebut selalu ada dalam setiap siklus kegiatan yang terus berulang dengan tren yang bersifat naik. Artinya, dalam setiap siklus penelitian diharapkan menunjukkan keberhasilan yang semakin meningkat. Kedudukan observasi dalam tahapan Classroom Action Research, salah satu tahap dalam kegiatan adalah observasi. Nah, observasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pelaksanaan. Pada tahap ini, guru maupun peneliti bisa secara langsung melakukan observasi untuk mendapatkan berbagai data yang dibutuhkan. Bagaimana Saudari Ima, apakah bisa dipahami? Iya, bisa, Ria. Terima kasih atas penjelasannya. Baiklah, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, kami akan menutup presentasi dari kelompok 5 ini. Oke. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya tanyakan sekali lagi. Baiklah, nggak ada ya. Sekian presentasi dari kelompok 5. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Dan kepada Saudari Yuliana yang sudah membantu share screen, kami ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.